Hey guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita mau bersama-sama belajar latihan-latihan soal untuk EHBBKS lagi. Cuman sekarang pelajarannya adalah kimia. Nah, di video ini kita khusus akan membahas tentang topik struktur atom, sistem periodik unsur, dan juga ikatan kimia. Ini sebenarnya basic-basicnya kimia gitu ya. Jadi seharusnya ini nggak susah. Jadi kalian jangan mikir kalau ini susah. No, ini nggak susah. Jadi aku percaya juga kalian yang nonton ini kalian pasti bisa. Nah, tapi teman-teman aku mau ngingetin lagi, jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel dari Exxon Course. Biar kalau makin banyak subscribernya, video-videonya makin banyak ditonton oleh banyak orang dan lebih banyak bermanfaat. Dan juga jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. So, langsung aja kita ke soal yang pertama. Alright, soal yang pertama ini tentang struktur atom. Jadi ini ada teks tentang garam dapur. Garam dapur yang kita konsumsi sebagai tambahan makanan, komposisi utamanya adalah natrium klorida atau NaCl. Senyawa ini terbentuk dari unsur natrium atau Na dan unsur klorin atau Cl2 melalui ikatan ionik. Di dalam inti atom natrium terdapat 11 proton dan 12 neutron, sedangkan atom klorin memiliki 17 proton dan nomor masanya 35,5. Berdasarkan wacana di atas, harga keempat bilangan kuantum elektron terakhir untuk atom natrium. Nah, yang ditanyakan di sini adalah atom natrium. Oke, kita lihat teman-teman, atom natrium di sini ada apa? Atom natrium ada 11 proton dan 12 neutron. Untuk tahu konfigurasi elektron, kita harus lihatnya yang mana, proton atau neutron. Kita lihatnya adalah jumlah proton. Karena jumlah proton ini melambangkan nomor atom. Oke, jadi nomor atomnya Na adalah 11. Sekarang bagaimana untuk menentukan keempat bilangan kuantum? Maka kita harus cari dulu konfigurasi elektron. Nah, konfigurasi elektronnya kita pakai yang lengkap ya. Jangan lupa ada aturannya, yaitu aturan Aufbau ini. Jadi ngisinya adalah 1S dulu, terus 2S, terus 2P, terus 3S, 3P, 4S, dan seterusnya. Karena jumlahnya 11 proton, maka untuk atom netralnya dia akan punya 11 elektron. Oke. Pertama kita mulai dari 1S. 1S 2. Kenapa kok 2? Karena S maksimal 2. Oke. 2S2 juga. Lalu 2P 6. Jadi kalau P maksimalnya 6, kalau S 2. Lalu 3S, lihat. Di sini jumlah elektronnya sudah 2 tambah 2 tambah 6 itu sudah 10. Berarti untuk 11 3S 1. Oke. Jadi yang di atas ini adalah jumlah elektron. Oke, cukup jelas ya. Nah, sekarang berarti elektron terakhirnya ini di 3S1 ini kan. Oke, sekarang kita akan bahas bilangan kuantum. N itu apa? N itu kulitnya. Kalian bisa lihat aja di sini. 3. Oke. L ini adalah subkulit. Subkulit itu ada S, ada P, ada D, ada F. Subkulit S itu L-nya 0, kalau P L-nya 1, kalau D L-nya 2, kalau F L-nya 3. Karena ini S, maka L-nya adalah 0. Oke, sekarang M. M itu apa? Bilangan kuantum magnetik. Bilangan kuantum magnetik itu besarnya antara min L sampai dengan plus L. Jadi kalau L-nya 1, berarti kuantum magnetiknya tersedianya min 1, 0, sama plus 1. Tapi karena di sini L-nya 0, berarti bilangan kuantum magnetiknya hanya ada 0. Oke ya. Jadi bilangan kuantum magnetik ini melambangkan orbitalnya. Dia cuma punya orbital 0. Artinya cuma satu kotak karena satu orbital, yaitu orbital 0. Oke. Sekarang S-nya. Karena satu elektron, berarti kita di sini isi dulu satu elektron. Gini kan? Nah, karena kepalanya di atas, ini ya, kepalanya di atas, maka S-nya ini adalah plus setengah. Oke, kalau kayak gini, kepalanya di bawah toh, ini adalah S-nya min setengah. Oke, sehingga untuk bilangan kuantumnya natrium, kita sudah peroleh
N-nya 3, L-nya 0, M-nya 0, S-nya plus setengah. Yaitu jawabannya yang C. Oke, masih oke semua ya, masih gampang kok ini ya. Nah, sekarang kita lanjutkan aja sistem periodik unsur nih. Jadi ada tabel unsur X, Y, dan Z. X jumlah kulitnya 3, subkulitnya 5, orbitalnya 9, elektron tunggalnya 1, dan seterusnya. Oke, soalnya berdasarkan tabel di atas bagaimanakah kebenaran pernyataan berikut. Nah, jadi di sini teman-teman yang mau ditanyakan kan tentang energi ionisasinya itu seperti apa, keelektronegatifannya itu seperti apa, jari-jarinya seperti apa, afinitas elektron itu seperti apa. Nah, untuk tahu dan bisa kita membandingkan, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada lebih besar, lebih kecil, berarti kan dibandingkan antara X, Y, dan Z. Maka kita harus tahu dulu posisi X-nya itu di mana, posisi Y-nya di mana, posisi Z-nya di mana pada tabel periodik unsur. Nah, ini ada dua alat bantu sebenarnya yang aku sudah prepare buat teman-teman. Jadi ini untuk yang tadi, konfigurasi elektron, yang bawah ini sifat-sifat periodik unsur. Jadi untuk lebih mempermudah. Tapi teman-teman harus hafal ya sebenarnya ini ya. Ini aku taruh di sini untuk memudahkan kita belajar aja. Oke, sekarang teman-teman kita lihat dulu. Unsur X itu jumlah kulitnya 3, jumlah subkulitnya 5. Berarti kan gini ya. Dia punya 3 kulit. Artinya dia di periode ke-3. Benar ya? Berarti ini kan ada periode 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Berarti jumlah kulit 3 ini dia ada di periode ke-3. Nah, sekarang dia yang mana? Golongan mana? Kan gampangnya gitu. Sekarang kita lihat dulu. Dia jumlah kulitnya 3, jumlah subkulitnya 5. Oke, subkulit itu yang ini loh. 1S, 2S, 2P. Kalau subkulitnya 5, berarti unsur X ini kan 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Benar ya sampai sini ya. Ini berarti yang sebelumnya ini 1S, 2S, 2P, 3S semuanya terisi penuh, ya kan? Makanya dia bisa menuju ke 3P. Sehingga ini 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Oke. Jumlah subkulitnya 5, orbitalnya 9. Oke, 1S2, S itu cuma punya satu orbital, yaitu orbital 0 yang tadi aku bilang, ya kan? S ini juga satu orbital. Kalau P itu punya 3 orbital. Kenapa? Karena P itu L-nya 1. L-nya 1 berarti M-nya min 1, 0 sama plus 1. Oke. S-nya 1 orbital. P dia ada 3 orbital. Oke. Jumlah orbital yang terisi elektron 9. Ini kan pasti terisi semua ya. Ya kan? Kalau dia penuh berarti ini terisi semua. Jadi aku isi dulu. Biar paham. Oke, berarti yang sudah terisi adalah 6. Di sini 9 terisi elektron. Artinya semuanya ini terisi elektron. Cukup jelas ya? Di sini terisi elektron. Jumlah elektron tunggal itu 1. Itu artinya teman-teman, ini terisi, ya kan? Yang ini terisi. Sisa 1 aja yang elektronnya tunggal. Oke ya, jadi 3P di sini terisi 5 elektron. Berarti kita bisa lihat di sini. Dia itu berapa sih nomor atomnya? 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, tambah 2, tambah 5. Berarti nomor atomnya dia adalah 17. Oke, cukup jelas ya teman-teman ya. Sekarang yang Y. Yang Y itu kulitnya 4. Oke, nah sebenarnya kita caranya juga sama sih, cari dia itu di posisi mana. Nah ini kita nggak usah cari secara detail. Kenapa? Karena dia sendirian, ya kan? Sehingga dia nggak perlu dibandingkan dengan siapa-siapa yang di kulit keempat. Paham ya? Jadi ya udah, dia pokoknya di kulit keempat sendirian, nanti kita sudah bisa bandingkan. Karena kan dia nggak perlu dibandingkan dengan teman yang satu kulit, istilahnya gitu. Oke, yang Z kita cari juga karena sama-sama di kulit ketiga. Oke ya, yang Z. Lihat nih, subkulitnya 5, orbitalnya juga 9. Berarti sama persis kayak di atas ya. Cuman di sini kalian bisa lihat elektron tunggalnya ada 2 kotak. Berarti kan gini. Oke, berarti elektron tunggalnya ada ini kan. Berarti 3P-nya bukan 3P5 tapi 3P4. Sehingga nomor atomnya adalah 16. Itu artinya teman-teman, Z itu
lebih kecil kan nomor atomnya. Kalau lebih kecil nomor atomnya, dia di kirinya X. Bener ya? Lalu berikutnya ada Y. Y ini kita tahu di mana aja deh. Pokoknya di kulit keempat. Oke, sampai sini cukup jelas ya. Nah, sekarang di sini aku sudah attach sifat-sifat periodik unsur kan teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, jari-jari atom, jari-jari ion, ini yang kuning, semakin ke bawah, semakin ke kiri, itu semakin besar. Oke, tapi untuk energi ionisasi, keelektronegativan, afinitas elektron, kebalikannya. Semakin ke atas, semakin ke kanan, itu semakin besar. Cukup jelas ya? Nah, cuman ini ada pengecualian untuk keelektronegatifan, meskipun paling kanan paling besar, tapi yang paling besar itu yang 7A, bukan golongan 8A. Karena 8A sudah stabil. Oke ya? Untuk afinitas elektron juga sama, yang paling besar adalah golongan 7A. Cukup jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang kita lihat. Energi ionisasi unsur Z lebih besar dari energi ionisasi unsur Y. Oke, lihat. Energi ionisasi semakin ke atas semakin besar. Berarti Z sama Y besaran mana? Besaran Z. Berarti yang pertama ini benar. Yang kedua, keelektronegatifan unsur Z lebih kecil dari keelektronegatifan unsur X. Kita lihat ya, keelektronegatifan itu semakin ke atas semakin besar. Semakin ke kanan semakin besar. Artinya kalau Z sama X, yang X lebih besar dibandingkan Z. Berarti Z lebih kecil. Benar ya? Berarti ini benar. Jari-jari atom unsur X lebih besar daripada jari-jari atom unsur Z. Kita lihat. X dan Z. Jari-jari atom semakin ke kiri semakin besar. Artinya yang Z semakin besar. Lebih besar. Ya. Berarti ini salah. Yang Z lebih besar. Jari-jari atom Y lebih besar daripada jari-jari unsur X. Kita lihat di sini. Y dan X. Semakin ke bawah jari-jari makin besar. Berarti benar ya, Y lebih besar daripada X. Oke. Yang terakhir, afinitas elektron unsur X lebih kecil dibandingkan afinitas elektron unsur Y. Lihat, afinitas elektron makin ke atas makin besar. Artinya yang X lebih besar dibandingkan yang Y. Berarti ini salah. Berarti yang benar adalah A, B, dan D. Oke. Lanjut lagi. Nah, ini teman-teman sekarang ada istilahnya bentuk molekul gitu ya. Diketahui ada 2 PEI, 1 PEB, 3 PEI, 1 PEB dan seterusnya. Ditanyakan nih soalnya, senyawa yang bersifat nonpolar adalah nomor berapa? Oke, teman-teman harus tahu yang namanya tipe molekul dulu ya. Tipe molekul. Oke, tipe molekul tuh gini, A, X, M, En, inilah ya. X itu banyaknya PEI, PEI itu pasangan elektron ikatan, E itu adalah pasangan elektron bebas. Jadi kalau misalkan 2 PEI, 1 PEB, kita nulisnya gini tipenya, AX2E. Yang ini juga AX3E. Lalu ini AX2E2, lalu AX4E2. Oke. Saat ditanyakan mana yang bersifat nonpolar. Oke, ini aku kasih clue nih teman-teman ya. Jadi untuk senyawa kovalen teman-teman, dia itu akan bersifat polar ketika bentuk molekulnya itu simetris. Lah, tahu molekulnya simetris itu dari mana? Caranya adalah kalau dia punya PEB, dia itu polar. Cukup jelas ya. Kalau ada PEB-nya itu dia polar kecuali tipe molekulnya AX2E3 atau AX4E2. Dia berarti non-polar. Kalian ngafalkannya salah satu aja. Ya, sisanya kebalikannya. Kalau kalian ngafalin yang polar, punya PEB itu polar kecuali AX2E3 dan AX4E2. Berarti sisanya non-polar. Di sini kan bisa lihat ya, AX4E2 ini kan pengecualian. Berarti dia adalah non-polar. Sedangkan sisanya punya PEB, bukan termasuk dalam pengecualian. Berarti 1, 2, dan 3 termasuk polar. Maka yang non-polar adalah nomor 4. Cukup jelas kan? Pasti bisa. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Masih tentang bentuk molekul nih teman-teman. Jadi jika nomor atom
S16 dan nomor atom F9, maka bentuk molekul SF4. Nah, kita tahu bentuk molekul dengan cara apa? Digambar dulu. S itu golongan berapa sih? Kita pakai atom bor aja ya, konfigurasi atom bor. 286, benar ya? Ini 286. Kalau F9 berarti 27. Oke, sehingga dia ini di golongan 6A, yang ini di golongan 7A. Nah, kalau kalian belum paham dengan konfigurasi elektron bor ini, kalian bisa lihat video aku sebelumnya tentang konfigurasi elektron bor. Oke? Kalau SF4 artinya atom pusatnya itu S, ya kan, karena S-nya lebih di sebelah kiri kan, dan juga S-nya lebih sedikit, gitu ya. Karena dia itu golongan 6A, berarti ada 6, ini kan. F4, F itu golongan 7, berarti dia berikatan dengan 1 ya, biar 8, kan gini ya. 8, oke. Berikatan 1 punyanya S. Oke, sini. Ini ya, jadi seperti ini. Oke, nah kalian bisa lihat ya, di punyanya S ini ada berapa pasangan elektron bebas, berapa pasangan elektron ikatan. Ini kan berikatan ya, karena punyanya F1 punyanya S1, berarti 1, 2, 3, 4. Oke, berarti ini adalah AX4. Ini pasangan elektron bebas, oke ya, AX4E. Cukup jelas ya di sini ya teman-teman. Nah, AX4E itu bentuk molekulnya apa? Jadi untuk tahu bentuk molekul, kalian harus cari dulu tipe molekulnya itu apa. Ini sudah aku kasih list sebenarnya di sini, tapi sebenarnya kalian harusnya hafal. Oke, ini untuk mempermudah kita belajar aja. Di sini ada AX4E, ya kan? Ikatannya 4, bebasnya 1. Bentuknya adalah timbangan atau tetrahedral terdispersi atau seesaw atau jungkat-jungkit. Oke, berarti yang mana? Tetrahedral terdispersi itu juga sama dengan tetrahedral terdistorsi. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke, gampang kan masih teman-teman ya? Oke, next question. Nah ini, senyawa kimia terbentuk jika ada interaksi atau ikatan antara satu atom dengan atom yang lainnya. Interaksi antara atom ada yang disertai dengan serah terima elektron maupun penggunaan elektron secara bersama-sama. Nah, kalau serah terima elektron itu artinya ikatan apa? Ikatan ion. Tapi kalau penggunaan secara bersama-sama adalah ikatan kovalen. Contoh, atom H dan atom O berikatan membentuk H2O. Jika atom Ca berikatan dengan O membentuk CaO. Nah, pertanyaannya, jenis ikatan CaO itu ikatan apa? Nah, CaO. Ca itu logam, ya kan? Dia golongan 2A. Lalu O itu non logam. Ini jadi logam, non logam. Oke, dia golongan 6A. Gampangnya yang 1A sama 2A itu logam, ya kan? Yang sebelah kanan itu non logam. Itu cepatnya ya, meskipun nggak semua. Nah, berarti CaO ini adalah ikatan ion karena logam dan non logam. Kalau H2O, H sama O, H meskipun di kiri, H itu non logam ya teman-teman ya. H itu non logam. Maka kalau H2O dia adalah kovalen. H itu non logam, O non logam. Oke, kepolaran CaO. CaO kalau ion dia pasti polar. Ingat ya, kalau ion pasti polar. Kalau kovalen gimana kepolaran H2O? Cari dulu tipe molekulnya. Kita gambar ya. 2, 3, 4, 5, 6 dia berikatan sama H. Ini kan. Nah, ini kan harus bisa ya gambar struktur Lewis. Ini juga ada di video sebelumnya kalau kalian mau pelajari. Jadi di sini ada AX2E2. Oke, karena ada PEB-nya dan bukan pengecualian, tadi pengecualiannya kan AX2E3 dan AX4E2, ya kan? Maka dia sifatnya polar. Next nih, tentang ikatan kimia lagi nih. Jadi ada beberapa unsur, 11P, 17Ki, 20R, dan 8S. Jika antar unsur-unsur tersebut mencapai kestabilan dan berikatan, maka pasangkanlah pernyataan 1 dan pernyataan 2 dengan tepat. Nah, jadi teman-teman untuk memasangkan itu kita harus tahu kan, dia ada di golongan berapa. Sehingga lebih baik caranya adalah kita cari dulu golongannya untuk masing-masing unsur. Caranya kita cari konfigurasi bor aja biar cepat. Kalau 11P
itu kan 281, ya kan? 17Ki 287. Oke. 20R 2882, 8S 26. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat kan, yang P itu adalah golongan 1A, yang Q itu golongan 7A, R golongan 2A, dan S golongan 6A. Oke, sama pertanyaannya, cara unsur 20R mencapai kestabilan. Dia golongan 2A. Biar dia stabil, kalau golongan 1A dan 2A dia melepas elektron. Oke, melepasnya tergantung golongan berapa. Kalau golongan 2A yang melepas 2 elektron. Oke, berarti yang satu itu jawabannya adalah C. Berikutnya, cara unsur 8S mencapai kestabilan. 8S itu golongan berapa? 6A. Nah, golongan 6A, 7A, itu caranya adalah menangkap elektron agar jumlahnya 8. Oke, berarti kalau dia masih 6, elektron valensinya kurang berapa biar 8? Kurang 2, makanya dia menangkap 2 elektron. Berarti ini yang D. Sekarang nih, senyawa yang terbentuk apabila unsur 11P dan 8S berikatan. 11P dan 8S. Lihat, unsur 11P golongan 1A, dia melepas 1 elektron. Oke ya, berarti 11P ini kan jadinya nanti akan plus 1 elektron. Sedangkan 8S, untuk stabil dia harus menangkap 2 elektron. Berarti min 2 elektron. Biar elektronnya sama, ya untuk ikatan ion, khususnya kayak gini, kita harus membuat elektronnya sama. Maka yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Benar ya? Jadi ikatannya apa? P2S. Jadi jawabannya yang mana? Yang B. Berikutnya, ikatannya terjadi antara unsur 17Ki dan 8S. Lihat, 17Ki golongan 7A, 8S 6A. Sama-sama non logam, sama-sama di kanan. Berarti dia ikatan kovalen. Oke. Nah, kalau 11P sama 17Ki, 11P itu 1A, 17Ki itu 7A. Logam dan non logam, ya kan? Yang satu di kiri, yang satu di kanan. Logam dan non logam, ya. Jadi yang di kiri itu logam kecuali H, oke? Sehingga ikatannya adalah ion. Ini jawabannya yang E.